Lokasi studi kami berada di Pulau Bunaken, Manado. Bunaken adalah sebuah pulau seluas 8,08 km persegi di Teluk Manado yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Di sekitar Pulau Bunaken terdapat Taman Laut Bunaken atau yang biasa disebut Taman Nasional Bunaken. Taman nasional ini didirikan pada tahun 1991 dan meliputi wilayah seluas 890,65 km persegi. Taman Nasional Bunaken meliputi 5 pulau, yaitu Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, Pulau Monte Hage, Pulau Siladen, dan Pulau Nain. Taman Nasional Bunaken merupakan perwakilan ekosistem perairan tropis Indonesia yang terdiri dari ekosistem hutan bakau, ekosistem padang lamun, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem daratan atau pesisir. Kawasan Taman Nasional Bunaken memiliki ekosistem mangrove. Adapun kondisi ekosistem perairan Pulau Bunaken memiliki jenis tumbuhan bakau yaitu Rhizopora, Soneratia, Lumnitzeria, dan Bruguera. Luas ekosistem mangrove pulau ini sebesar 71,51 hektar. Hutan ini kaya dengan berbagai jenis kepiting, udang, moluska, dan berbagai jenis burung laut seperti camar, bangau, dara laut, dan cangak laut. Kondisi perairan ekosistem mangrove pada Pulau Bunaken masuk dalam kategori baik dan mendukung kelangsungan hidup dari mangrove dan biota yang berasosiasi di dalamnya. Dengan memiliki kondisi suhu perairan yang cukup baik dengan suhu 28 hingga 30 derajat Celcius masuk dalam kategori baik dan sesuai dengan baku mutu untuk biota yang ada di ekosistem mangrove. Dengan nilai kekeruhan yang diukur menunjukkan kisaran 3,13 hingga 6,84 NTU, nilai diukur dengan ambang batas yang ditentukan. Kisaran pH dan kadar oksigen yang baik, hal ini sangat baik untuk kelangsungan hidup dari biota yang berasosiasi dengan hutan mangrove. Salinitas perairan ekosistem mangrove Pulau Bunaken berkisar antara 27 hingga 30 PSU, sehingga kondisi perairan yang baik ini semoga dapat sesuai dengan baku mutu dan mampu mendukung kelangsungan hidup biota. Kondisi kerentanan fisiografis hutan mangrove pada Pulau Bunaken memperlihatkan pulau dengan kerentanan tertinggi pada indeks ini adalah Pulau Bunaken. Hal ini akan berdampak buruk bagi ekosistem pesisir yang ada pada pulau ini. Kesulitan yang dihadapi pengelolaan dalam mengantisipasi meluasnya pemanfaatan dari zona pemanfaatan ke zona inti adalah minimnya tanda di laut untuk membatasi area pemanfaatan oleh masyarakat ataupun wisatawan yang datang berkunjung ke lokasi ini. Pulau Bunaken dengan tinggi gelombang 130 cm memerlukan lebar mangrove ideal sebesar 520 meter. Dengan lebar existing ekosistem mangrove 200 meter, maka pulau ini kekurangan lebar 320 meter atau 61,5 meter dari lebar ideal yang dibutuhkan untuk memaksimalkan fungsinya sebagai zona penyangga. Dengan panjang garis pantai yang berpotensi bencana sebesar 17.570 meter, dan panjang existing ekosistem mangrove hanya sebesar 3.578,8 meter, maka pulau ini kekurangan panjang mangrove sebesar 13.991,2 meter atau 79,6% dari kebutuhan panjang ekosistem mangrove ideal. Berdasarkan data ini, maka kekurangan luasan ekosistem mangrove ideal sebesar 92% dari total luasan ekosistem mangrove ideal. Akibat kekurangan luas ideal, tentu menyebabkan terganggunya fungsi utama mangrove sebagai tanaman penyangga, yang tentunya akan mengganggu ekosistem sekitar mangrove dan menyebabkan permasalahan lainnya. Dari kondisi kerentanan mangrove Pulau Bunaken, terdapat aspek ekonomi yang menjelaskan bahwa pemanfaatan masyarakat akan sumber daya ekosistem mangrove khususnya kayu mangrove yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan ekonomi, sehingga menyebabkan tingginya indeks degradasi mangrove di Pulau Bunaken. Sejak beberapa generasi, masyarakat Taman Nasional Bunaken telah menganggap kayu bakau sebagai bahan bangunan
kayu bakar, makanan, dan obat-obatan. Semua pemanfaatan ini bisa berkelanjutan sepanjang pemanfaatannya dan bersifat non-komersial. Seiring berjalan waktu, terjadinya perkembangan pasar komersial untuk kayu mangrove sebagai kayu bakar dan bahan bangunan di Manado, serta patok pertanian rumput laut. Akibatnya dari tekanan pemanfaatan ini, sehingga menyebabkan gangguan ekosistem dan sekitarnya, seperti abrasi, erosi, sedimentasi, wabah penyakit, dan hilangnya habitat ikan ekonomis, termasuk moluska dan udang. Wilayah pesisir laut kawasan Bunaken meliputi daratan dan perairan pesisir yang sangat penting artinya bagi masyarakat sekitar. Bunaken bukan hanya sebagai sumber pangan melalui kegiatan perikanan dan budidaya laut, juga sebagai lokasi bermacam sumber daya alam dengan pemandangan alam yang indah, dan dimanfaatkan juga sebagai alur pelayaran. Bagian daratan wilayah pesisir kawasan Bunaken dan sekitarnya telah berkembang sebagai pusat permukiman penduduk. Lebih dari 20.000 penduduk yang bermukim di sana. Perlu diperhatikan, kegiatan yang ada harus berlangsung serasi, sehingga efek samping yang merugikan kegiatan lain dapat diminimalisir. Misalnya, limbah industri yang langsung dibuang ke lingkungan pesisir tanpa mengalami pengelolaan tertentu tentu saja dapat merusak sumber daya hayati akuatik yang merugikan perikanan maupun sumber daya laut yang lainnya. Berikutnya yaitu pencegahan dan penanganan. Adapun strategi dan implementasi yang perlu dikembangkan dalam upaya penanganan permasalahan yang terdapat di Taman Nasional Bunaken dibagi menjadi dua. Yang pertama, melakukan rehabilitasi dan pelestarian ekosistem mangrove Taman Nasional Bunaken dengan melibatkan masyarakat. Adapun tindakan yang dapat dilakukan yaitu pemetaan dan kondisi ekosistem mangrove yang mengalami kerusakan, melakukan berbagai kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove dengan menanami daerah-daerah yang telah rusak sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan, mengkaji ulang dan mengembangkan kriteria pengkajian dan pengawasan kegiatan pelestarian ekosistem mangrove yang praktis dan mudah, melakukan kajian terhadap pembukaan lahan untuk tambak, permukiman, dan pertanian, menyusun dan menyebarluaskan panduan teknik rehabilitasi dan pelestarian ekosistem mangrove secara lestari dan bijaksana. Selain itu juga dapat dilakukan penyebarluasan hasil-hasil penelitian kegiatan rehabilitasi dan pelestarian ekosistem mangrove dan menyebarluaskan informasi dalam melakukan pemanfaatan secara lestari terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang bernilai ekonomis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan. Selain itu juga, yang kedua, upaya penanganan permasalahan lainnya dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan ekosistem mangrove dengan melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan meliputi pengetahuan atas manfaat dan fungsi hutan mangrove, pengenalan ragam jenis tumbuhan mangrove dan kegunaannya, teknik pemeliharaan buah, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan penebangan. Selain itu juga dengan cara meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem mangrove dengan melakukan berbagai penyuluhan dan pemberian materi panduan tentang undang-undang dalam pengelolaan hutan mangrove. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah dengan melakukan penghijauan dan rehabilitasi mangrove yang dilakukan bersama masyarakat. Melakukan pelatihan pemanfaatan mangrove non-kayu seperti buah dan daun dengan diolah menjadi makanan dan minuman. Selain itu, terdapat kegiatan silvofishery, yaitu kegiatan pengembangan untuk budidaya perikanan keberlanjutan. Dapat juga dilakukan ekowisata mangrove sehingga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar.